Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bukan kita merencanakan, tapi Allah yang memberikan jalan untuk berdirinya PRM Gunung Sari Indah yang tidak biasanya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan Bapak semuanya yang hadir pada sehat semua. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Salawat salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Baik, yang kami hormati pertama adalah pimpinan PDM Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Zain, PDM Surabaya. Mohon maaf, biar tidak tegang ya, biar ada ketawanya gitu. Jadi mestinya saya nyebut itu Ketua PDM. Kemarin itu ya saya akses ke Ustadz Ridwan. Kemarin itu bilangnya langsung yang datang adalah Wakil Ketua PDM Ustadz Yazin. Tapi tadi sore beliau WA saya, insya Allah oke, siap hadir, saya bilang gitu. Saya tunggu, ternyata barusan tadi WA lagi. Jadi yang mewakili adalah Ustadz Yazin. Terima kasih atas kehadiran. Dan jajaran PDM, Pak Sekretaris, alhamdulillah Pak Catur ya. Ini luar biasa. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa PDM ya. Kemudian yang kami hormati Ketua LPCRPM, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pembina Masjid PDM Kota Surabaya. Dalam ini ketuanya datang ya, Pak Yahya, wakilnya Pak Syafi'i, alhamdulillah datang. Siapa lagi yang datang Pak? Katanya 4 orang. Pak Agus, ya Pak Agus ini spesial untuk saya ini. Pak Agus saya undang khusus, meskipun misalkan tidak diajak oleh Ketua LPCR, tapi saya suruh datang, biar untuk menyaksikan bahwa beliaulah dengan beberapa cara Allah bisa atas beliaunya juga rantaian dengan jalan yang berliku ya, akhirnya PRM GSI bisa terbentuk, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Ketua BCM Yai Khairuddin dan jajarannya. Kemudian yang kami hormati PRM ya, PRM cabang Karangpilang, PRM Kedurus, PRM Kebraon, PRM Warugunung, dan PRM Karangpilang. Nah, nanti yang kelima adalah PRM GSI. Saya sebut ya ini ya, soalnya sudah terbentuk ini. Kemudian yang kami hormati juga kepada
seluruh anggota takmir ya, kemudian ortonom semua wilayah Karangpilang, yaitu PRA Gunung Sari Indah, PWGSI, PWM GSI, kemudian IPM GSI, IPM ya, GSI, kemudian STAT, dan yang kami hormati para jamaah dan tokoh masyarakat, terima kasih atas kehadirannya, dan semua yang tidak sempat saya sebut satu-satu, dan dari majelis tabligh saya ketinggalan, ada yang datang ya dari BDM, ada Ustadz Jofri Mustafa ini, itu, dan bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu, terima kasih atas kehadiran dari PRA Gunung Sari dan mungkin dari PCA Karangpilang. Kita ucapkan kembali lagi syukur alhamdulillah ya, pada hari ini, malam hari ini PRM GSI Gunung Sari Indah terbentuk dengan beberapa jalan, bisa saya terangkan sebagai berikut. Jadi kenapa PRM GSI ini bisa terbentuk? Dulu ya, secara konvensional, saya sebut konvensional ya, karena Muhammadiyah itu selalu dinamis. Pembentukan untuk PRM itu adalah berdasarkan wilayah. Jadi kalau di sini ada, karena kita masuk kelurahan Kedurus, itu PRM-nya adalah Kedurus. Nah, untuk PRM GSI Gunung Sari Indah, mungkin ada yang belum tahu loh, kenapa itu sudah ada Kedurus. Lah, ini ada ceritanya, ada tersendiri. Di BDM itu ada organisasi adalah LPCR. Jadi LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pembinaan Masjid. Nah, itulah organisasi ya, itu mulai dari pimpinan pusat itu ada, kemudian ada LPCR ya, kemudian ke bawah wilayah sampai ke PDM, kemudian cabang ada ya Pak, kalau di cabang di sini ada Pak Ridwan ya, kemudian sampai Pak Sinten Nur Rahmat, wonten Pak Nur Rahmat, alhamdulillah ya. Jadi PRM Gunung Sari Indah itu terbentuk karena ada klausul di Muhammadiyah itu bukan berdasarkan wilayah, tetapi karena pengembangan masjid. Kalau ada berbasis masjid, jadi PRM Gunung Sari Indah itu terbentuk dari berbasis masjid. Makanya dalam perjalanan persyaratannya itu mudah sekali, jadi sangat istimewa saya katakan. Begitu Pak Yahya ya. Nah, ya ini buktinya. Jadi tidak ribet harus musran dan sebagainya, karena kita belum terbentuk gitu. Jadi syaratnya adalah karena masjid kita ya itu beberapa kali juara dalam kategori di masjid ya se-Surabaya, Masjid Muhammadiyah se-Surabaya. Ini mulai dari tahun 2014 ya. Nah, ini yang waktu ketuanya Pak Ustadz Jazin ya, ketuanya, kemudian sekretarisnya Ustadz Amri. Ini MGSI sudah meraih di Masjid Unggul. Nah itu. Kemudian tahun 2016, 2 tahun kemudian, dengan ketua PDM-nya Ustadz Mahsyun Jayadi, kemudian sekretaris Pak Arifan. Nah, Pak Arifan beliau juga saya undang sini ya, saya WA, tapi beliau di Jogja, tidak bisa hadir untuk ke panti asuhan. Ini Masjid Gunung Sari Indah cabang Karangpilang itu masuk 5 masjid terbaik. Kemudian berikutnya di tahun 2021 ya, itu Masjid Gunung Sari Indah itu juga
juara unggulan. Jadi Masjid Gunung Sari Indah ini dari tahun ke tahun itu nilainya kalau sama dengan perguruan tinggi atau sekolah itu adalah predikat akreditasi, bukan B unggul ya, tetapi sudah A gitu. Nah itulah yang melandasi untuk menjadikan PRN GSI. Ini yang berikutnya adalah tadi 2021, kemudian yang 2023. Lah ini ya, ini waktu itu ada visitasi akreditasi, kebetulan untuk visitasi masjid itu kan tidak dijadwalkan, artinya mendadak, begitu nggih Pak Yahya nggih. Jadi LPCR itu untuk visitasi itu tidak dijadwalkan, kamu masjid ini nanti tanggal ini enggak. Artinya tiba-tiba mendadak, supaya apa? Bagaimana kesiapannya, bagaimana kelengkapannya, seperti itu. Kemudian waktu ini kebetulan kok saya yang menerima tamu visitasi dari LPCR PDN. Waktu itu ada 5 asesor ya, saya sebut asesor ya. Untuk penilai itu ada Pak Budi Nurwulan itu dari PWM. Karena apa dari PWM? Karena masjid kita itu bukan sudah kategorinya unggul gitu. Entah itu naik B atau A. Nah, itu nanti karena harus melibatkan PWM. Nah, kalau yang masjid yang lain itu asesornya beda. Misalnya di wilayah Karimpilang itu juga beda. Saya katakan begitu, saya tanya asesor juga begitu. Ternyata cukup PDN saja. Khusus untuk Gunung Sari Indah ternyata asesornya ada Pak Budi, kemudian ada Pak Juwari ya PDN, kemudian ada Pak Agus. Ini Pak Agus saksinya. Pak Agus, ngapunten. Ini saya tampilkan lagi Pak Agus, termasuk tim asesor visitasi waktu itu di tahun bulan Oktober ya 2023. Nah ini beliaunya, kami didampingi oleh tim dari masjid ya, itu alhamdulillah lengkap. Untung waktu itu saya ingat itu hari Sabtu, kita langsung mendadak itu ya, dari Pak Bambang PH telepon ke saya, kemudian ini ada asesor gitu ya, kemudian saya mengumumkan di grup takmir bahwa ini ada visitasi. Nah inilah tim visitasi yang hadir waktu itu menilai Masjid Gunung Sari Indah. Dan ini waktu itu Pak Agus Suwandi, dia sebagai penilai, dia itu menilai di semua masjid, beberapa masjid, melihat Gunung Sari, loh Gunung Sari itu loh wes ngedekno PRN. Nah inilah, jadi bukan kemauan Gunung Sari, bukan Pak. Saya menghargai PRN Kedurus begitu ya. Jadi terus saya bilang, PRN Kedurus lho ada Pak. Wis ta, ono anggota NBN 15 nggih Pak. NBN wis dadi lho ngoten. Cuma kita langkahkan administrasi secara administrasi. Jadi pembentukan PRN GSI itu pendirian PRN berbasis masjid. Nah, begitu. Inilah kita foto bersama ya, ada semua takmir. Ya. Dengan adanya itu akhirnya Masjid Gunung Sari Indah dinobatkan sekali lagi juara unggul akreditasi A itu ya. Nah ini di Ketua Takmir Pak Hidayat menerima sertifikat dan trofi dari Ketua PDN Pak Ridwan dan Pak Catur ya. Didampingi Pak Hidayat dengan Pak Hadi di sekjen kita di Takmir MGSI. Dan inilah Bapak Ibu sekalian yang mendasari bahwa PRN GSI itu berangkat berbasis masjid. Kenapa ke Masjid Gunung Sari? Masjid Gunung Sari adalah menerapkan 3T ya, tertib tindak, tertib hukum,
tertib, administrasi, dan B, berkemajuan tentunya. Nggak boleh tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Dilihat aja, tapi nggak usah tegang-tegang, santai aja. Jadi ini ya, ini wilayahnya LPCR. Jadi dasarnya LPCR, cuma saya nggak menerangkan LPCR, itu wilayah LPCR, okay? Jadi saya hanya menerangkan historis, kronologis kenapa sih berdirinya PRM GSI. Saya enggak menerangkan ini. Lanjut. Nah, inilah hasil dari kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas dari para takmir ya. Dan nanti kita rencanakan regenerasi ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Jadi pendirian ranting GSI itu adalah berbasis masjid. Baik, untuk pimpinan ranting ya, pimpinan ranting Gunung Sari Indah melalui proses ya pemilihan yang musyawarah mufakat ya. Saya sih tidak mau ya mestinya, tapi kok saya terpilih ya itu tidak tahu, itu mungkin rahasia Allah atau bapak-bapak saya juga tidak tahu. Saya juga nggak tahu kalau tiba-tiba nilai teratas ya voting nama saya muncul. Padahal ya biasa-biasa saja. Jadi untuk formatur ya pengurus pimpinan ranting Gunung Sari Indah itu ketuanya saya ya. Saya bentuk berdasarkan musyawarah ini dari pengurus. Kemudian sekretaris Pak Ahmad Mujadid. Satu-satu. Saya belum itu. Ini. Tadi yang sesuai. Sebentar. Enggak, mohon maaf ya. Ini sambil nunggu kambing gulingnya siap ini. Jadi Jadi ketuanya saya ya. Nama saya Anastas Rizali. Mungkin ada yang belum kenal saya ya. Kok jenenge iku apa mualaf tawil gitu ya. Yang tahu mungkin Pak Ustadz Jufri Mustafa karena pernah ke wilayah rumah saya. Ya, kampung saya Ustadz tahu. Nggih. Ya, saya percepat. Ya, saya alumni TK Aisyah 11 Depak Jaya. Baik, saya didapuk sebagai ketua. Mudah-mudahan amanah dan bisa bekerja sama dengan bapak-bapak sekalian. Untuk berikutnya adalah sekretaris Ahmad Mujadid. Itu dari pemuda ya, pemuda cabang Kerembangan yang aktif di PDM. Ustadz, kemudian yang benar adalah Pak Jamil, Muhammad Jamil, adalah ekonom ya, dan dosen stesia. Kemudian ketua 1 itu bidang tabligh dan bidang pendidikan. Jadi tabligh dan pendidikan, baik pendidikan non formal ya. Jadi itu adalah Ustadz Ahmad Husaini ST. Itu Ustadz kita di FGSI. Kemudian wakil ketua 2 ini ya, saya tidak menyebut wakil ya, jadi ketua 2 ini belum direvisi. Bidang ekonomi, wirausaha, dan aset itu. Saya tidak menyebut aset, kalau Muhammadiyah itu wakaf ya. Kemudian bidang SDM dan kaderisasi, itu Bapak Bagiudin, itu tokoh Muhammadiyah di sini ya, PCM. Kemudian ketua majelis tabligh itu adalah Ustadz Bambang Setiawan, tidak asing lagi ya, dia juga wakil FKMM ya di PDM ya, FKMM di PDM, jadi luar biasa. Kemudian ketua majelis didasmen dan juga pendidikan non formal Profesor Dr. Ahmad Lutfi MPD, beliau guru besar UNESA, dia juga PWM ya, PWM Majelis Didasmen dan PNF. Jadi luar biasa ini GSI. Makanya kalau ini bikin sekolahan mari non formal maupun ini sampai perguruan
perguruan tinggi saya kira bisa. Kemudian Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan dan Aset. Ini adalah Pak Restu Winarko, CITF, Certificate International Trade Finance. Ini bagian keuangan. Kelola keuangan pintar sekali. Ya, ini Majelis Ekonomi, Kewirausahaan dan Aset. Kemudian, ini Ketua Majelis SDM, Kaderisasi dan Sosial, ini Mas Stefan. Wah, ini potensial, jadi untuk kaderisasi, kepemudaan dan sebagainya itu adalah Pak Stefan Marhardian. Baik, itulah susunan dari PRM Gunung Samarinda. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas sesuai ADRT Muhammadiyah dan semoga Allah meridhoi perjalanan PRM Gunung Samarinda. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.